Halo, bagaimana harimu? Hariku menyenangkan sekali, hariku relaxing sekali karena kami lagi liburan. Vacation mode. Iya, vacation mode, makanya lagi happy-happy aja hari ini. Apalagi seperti yang bisa kalian apalagi seperti yang bisa kalian lihat, tempat Sayan Podcast hari ini syuting cantik banget ya. Ya di atas bukit. Di belakang ada kamar kami berdua. Dan yang paling aku highlight dari hotel ini adalah apa coba? Kamar dingin. Kan itu Kamar mah mandi. itu mah semua hotel iya. Tapi highlightnya Bathtub. adalah dia punya slipper bentuknya selop Jawa. And it's so pretty. Cantik banget, aku suka banget. Kayak ini wabaki. Hah? Kayak wabaki. Apa itu? Ini kayak sepatu ninja gitu di Jepang. Oh ya, itu namanya itu. Wabaki. Bohong deh pasti dia nih. Tapi ya ini highlight dari hotel. Semuanya highlight. Semuanya indah. Semuanya wah. Tapi yang bikin aku kegirangan, jingkrak-jingkrak kegirangan adalah ngelihat slippernya bentuk selop. Gemes. Itu bisa pakai buat lari di atas ini. Gunung. Atas rooftop. Kayak Ninja Hattori dong. Kamu Iya. tahu Ninja Hattori nggak? Iya gitu. Terus kamu pakai ini. Pakai pedang ini. Gitu. Kamu kan masih bisa kan? Nggak tahu. Mau coba? Kalau kamu harimu bagaimana? Baik. Baik. Aku besok mau archery loh. Oh iya, Saya ngajarin sama kamu. nggak dong, kan ada yang ngajarin besok. Oh ada. Sama aku excited karena sore ini aku mau belajar main gamelan akhirnya. Oh, iya. Gak usah pukul aku dong. Soalnya kan waktu itu kamu udah janji mau beliin aku gamelan. Oh iya. Ingat nggak? Beli di mana? Di podcast episode berapa gitu kamu janji sama aku. Banyak burung tiba-tiba. Iya. Lihat nggak? Dia mau tidur soalnya bentar lagi. Ya Jadi anyways. kamu mau belajar main lagu apa? Ya Pakai nggak gamelan. tahu, tergantung nanti diajarinnya Fly lagu apa. me to the moon. Itu nggak gamelan ya. Ada versi tolong ya. gamelan loh. Oh, Di ada. Berkeley. Tang tong tang tong tong tang tong tong tang. Terus ada angklung. Tang tung 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 tung. Kamu mau ikut nggak belajar gamelan? Iya boleh. Boleh. Saya rekam ini sampel. Oh iya, dia emang gitu, dia suka rekam-rekam suara-suara kadang-kadang. Oh, kalian lihat nggak sih video dia di tengah-tengah sawah lagi rekam-rekam suara angin, suara padi-padi yang terkena angin. Video apa itu? Ada yang kamu lagi di sawah di Bali. Oh, Ingat nggak? iya di Seseh Beach. Enak, kamu juga gak dinyamukin loh. Apa? Justru ya karena dia mendung gini, hotelnya tuh suasananya jadi kayak sendu banget. Bisa ngelamun, Tuh ngelukis soalnya sambil musim ngeliat gugur. pemandangan, nulis lagu, nulis cerita. Mau nulis cerita nanti malam. Aku tinggalin kamu 2 jam, habis itu udah jadi lah. Ini bukan ekspres ya. Kenapa? Ya nggak Kan bisa. kalau kamu misalnya ada masukan dari universe gitu, idenya datang, Ada kamu masukan. tangkap, terus langsung kamu tulis. Kalau kamu nggak nulis, kamu lupa. Betul Nanti sih. ide itu datang ke orang lain dan dia akan mengkreasikan. Oke.
Are you okay? You seem hot. I'm always hot. Kamu keringetan banget. Iya. Soalnya sedikit lembab. Sedikit Tapi lembab. ada anginnya enak tuh. Iya, ada anginnya enak. Burungnya banyak banget loh. Ini burung apa ya? Mereka lagi mau lihat sunset. Dari tempat kita duduk saat ini Itu burung walet loh. kelihatan Borobudur ya, Bah. Dia itu di depan. Pas dia kelihatan siluetnya sahaja. It's insane. Aku mau dong dibikinin rumah kayak gini. Di atas bukit. Enggak, bentuknya kayak gini. Oh. Tapi nggak di atas bukit, di bawah. Kenapa emang kalau di atas bukit? Di atas bukit. Kan ini lumayan di atas bukit loh. Kan kamu bisa lihat ke bawah. Berarti ini di atas bukit. Terus kenapa kalau di atas bukit nggak boleh? Boleh. Terus? Ya, kamu berarti naik ke atas harus naik becak. Besok kita coba naik beca yuk, berdua mau nggak ya? Ada yang mau ini nggak ya? Nggak ada becak kayak di sini. Kemarin aku Nggak, ngajak kamu maksudnya di naik becak. Jogja. Oh di sana, ya ada banyak. Mau? Mau? Oke. Motor tapi. Nggak mau, maunya beca goes. Oke. Bisa sih, ada. Tapi satu sendiri-sendiri ya. Nggak bisa berdua bergandengan tangan. Saya sih biasanya saya satu, becanya dua. Jadi aku belakangnya, terus kakinya di beca di depannya, terus satunya jalannya mundur. Kenapa nggak cukup? Iya, biasanya saya bawa koper jadi. Nggak biasanya cukup. Di Pekalongan biasanya cukup. Dari stasiun ke rumah bisa naik beca. Okay. Tapi ada satu tempat tanjakan pada saat ada rel kereta itu biasanya aku turun aja. Tapi harus diginiin. Gitu. Keluarin. Eject. Gitu. Iya, kalau Eject me here. Oh. Do you know that? Exit me here. Eject me here. Kayak kaset ya. Enggak, inget gak video yang orang itu yang aku kasih lihat kamu? Ingat. Refuse me here. Throw me out. Iya. Ini tiba-tiba wangi bambu loh, or something like that, like madu. Smell it? Kemarin ya, pas kita ke rumah om kamu, jadi Ken itu keluarganya adalah keluarga pembatik dari Pekalongan. Terus omnya Ken punya butik di sini di Jogja. Dan beliau punya koleksi batik-batik antik. Tadinya aku bilang dong, Om boleh nggak lihat koleksi batik antiknya? Oh iya boleh gitu. Terus aku kira tuh benar-benar cuma satu lemari gitu. Satu lemari bukan koleksi gak sih? Ya kok buat aku sih nggak sampai satu lemari pun itu udah termasuk koleksi lah gitu. Terus udah gitu pas diajak ke sebuah ruangan, ternyata batiknya satu ruangan khusus. Terus aku kayak jantung aku tuh kayak pung 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 gitu, saking excitednya aku ngelihat. Aku nggak tahu kenapa kalau aku melihat sebuah tekstil gitu aku bisa sampai mau nangis gitu. Nggak harus batik, apapun itu gitu, misalkan tenun atau ya kain-kain di mayastik aja. Aku udah suka, bagus banget gitu. Gimana yang Payet. yang dia lihat payet aja, atau pokoknya apapun perkainan aku tuh punya apa ya, tempat spesial di hatiku gitu. Jadi kemarin pas
ngeliat kain-kain itu aku langsung kepikiran cerita di balik setiap kainnya, karena kan koleksinya banyak tuh, ada batik Solo, batik Tasik, ada batik batik pas zaman Jepang, terus udah gitu Ada yang batik ke pas ada tentara gitu kan. iya pas Jepang Jepang. itu. Pas Jepang makanya batik-batik Jepangnya tuh banyak yang belum kepake, masih brand new Karena semua. mereka keburu pergi. Iya. Dia udah dibikinin batik, dia Terus udah mau pakai, terus kita udah balik. ya kita udah pulang gitu. Ya udah Terus ditinggalin. udah gitu, dan karakter warna-warnanya tuh beda-beda banget. Jujur kalau misalkan dari segi motif aku masih belajar untuk membedakan gitu. Tapi kan kalau Om Afif bisa lihat tuh, oh ini tuh dari sini, ini dari sini, ini dari sini gitu. Cuman ngelihat gini aja dia udah tahu. Dan dengan koleksi satu ruangan itu, Omnya Ken tahu kalau misalkan ada orang yang masuk atau ada yang pegang atau apa, dia tahu. Dan dia tahu semua koleksinya itu yang mana aja, apa ceritanya, apa motifnya apa. Terus aku bilang sama Ken, ya udah yuk kita pulang karena kalau nggak aku bisa seharian di sini. Kamu bisa nginap di sana. Aku bisa nginap di sana. Terus udah gitu sebelahnya ruang batik ini tuh banyak banget kucing-kucing yang direscue sama omnya Ken. Terus dia bilang, apa kamu bilang? Mereka jagain ini batiknya di situ. Enggak, apa kan kalau kucing kan katanya Mereka menyerap energi negatif. menyerap energi negatif. Karena ini kan batiknya bekas dan mengusir orang gitu kan. energi-energi yang tidak diinginkan. Jadi mungkin ya gitu deh, nggak kebayang kan batik udah segitu tuanya, udah Karena dari kan tahun katanya berapa. ada yang misalnya dapat di pasar loak gitu-gitu. Beli. Kebayang gak sih Ban, kayak misalkan satu batik, terus kamu ngebayangin orang itu sehari-harinya waktu itu ngapain aja ya, dia pakai batik ini untuk ngapain ya gitu, kemana ya. Dia ke bank. Terus ada satu yang paling membekas adalah batik tapi motifnya kotak-kotak. Lucu banget. Terus dari Kotak-kotak mana kan dia? biasanya kayak kalau misalkan lihat kotak-kotak di tenun Makassar gitu ya emang motifnya gitu. Tapi kalau ini lihat batik lucu banget. Kotak-kotak biru merah Di gitu. Bali biasanya kan hitam putih. Iya. Nah, tadinya kan merah biru. Iya, merah biru. Terus aduh cantik banget deh. Terus udah gitu kalau misalkan ada orang yang lihat aku kemarin pasti mereka bisa bisa nebak kayaknya orang ini suka warna pink deh, soalnya rata-rata yang aku buka tuh warna pink gitu. Dan bagus-bagus banget. Yang pertama dibuka di sebelahnya juga pink ya. Pas buka pintu jeng-jeng ada kain warna marun pink gitu digantung, aku udah Shiny. iya bagus banget. It's so beautiful. Kayaknya aku kalau tidak kayaknya kalau kemarin kan kita sempat dengerin ya podcast tentang finance. Dan dia tanya what is your money dial. Kayaknya aku kain deh. Jadi money dial tuh menurut dia adalah apa hal yang kamu splurge on. Gimana? Yeah, the money you enjoy. The money that you enjoy, dan kalau misalkan dikali berlipat-lipat, what would you do gitu. Kalau Bikin aku pabrik. enggak sih, aku kayaknya akan beli kain terus bikin museum gitu. Atau apa ya? Atau kalau Berarti hobi kamu museum? enggak, hobinya kain. Ya tapi kalau sampai bikin museum? Jadi kan
menurut dia skalanya ada beberapa gitu. Yang pertama adalah skala terendah adalah misalkan beli kain sebulan sekali. Berikutnya next stepnya misalkan beliin teman-teman kamu atau keluarga kamu kain. Ketiganya gudang. Enggak dong. Ketiganya misalkan pesen kain khusus buat, karena kata Om kan kemarin kalau misalkan emang seneng kain harus pesen batik sendiri Khusus. gitu, khusus custom gitu. Ya sebenarnya karena kan mirip kayak parfum atau lukisan. Kamu bisa datang ke pelukis, terus kamu bisa pesan lukisan Ya, or parfum ya. khusus. Nah gitu skalanya gitu. Kalau kamu jadi apa? Splurge on-nya apa? Kayak travel aja dah. Tapi kan bisa travel lebih cepat. Kan skalanya kamu travel Naik kapal misalkan. Naik bus. splurge-nya naik bus. Ya Oh, Kak, kan level sesuai 1. level-levelnya. Kadang-kadang naik Misalkan, busnya harganya sama kayak pesawat tapi. iya sih benar juga. Itu nggak menentukan. Ya udah level satunya. Berarti kalau level bawahnya bisa naik pesawat. Tapi kereta juga bagus. Iya. Bisa Ya naik udahlah, kereta. makanya nggak usah travel, pilih yang lain. Enggak, kan bedanya nanti kamu seberapa banyak kamu bisa pindah. Misalnya kamu sekarang level satunya kamu terbang ke sebuah kota. Di situ kamu 3 hari, nah kamu pulang. Itu level 1. Level 2, kamu bisa di situ seminggu atau 2 minggu di kota itu. Atau bisa, Kalau satu level lagi, kamu bisa tinggal di situ 1 bulan sampai kamu bisa keliling-keliling negara itu. ya, Jadi kamu bisa merasakan apa apa rasanya tinggal di negara itu. dan culture-nya juga bisa Iya. lebih dalam gitu kan. Kamu bisa tahu ini orang-orang biasa di sana ngapain gitu. Benar. Bisa kamu absorb culture itu, terus bawa sesuatu yang baik kepada kehidupan sendiri. Yang nggak penting dibuang, terus diekstrak, dan kamu balik lagi ke Indonesia dan kamu bisa dengan pengalaman itu tulis buku. Oh gitu. Terus, aku lapar dah. Ya bentar lagi makan sore. Ya sebentar lagi ada afternoon tea dan belajar. Cookies. Enggak, belajar gamelan. Mungkin ada butterscotch cookies. Kalau afternoon tea. English breakfast. Oh, sama yang cute-nya adalah teh itu kan biasanya English breakfast tea gitu. Kalau ini Earl tadi Grey. tulisannya Indonesian breakfast, cute banget. Cute Berarti banget. jajanan pasar. Ada kue putu yang di dalam bambu. Jajanan pasar apa kesukaan kamu? Pastel. Pastel. Kalau aku suka banget dadar ijo yang isi gula merah kelapa itu. Oh itu juga enak. Tapi itu aku suka kalau dia bisa masih panas. Dan kalau dibeli di pasar dia berarti udah dingin kan. Masih mana ada yang masih panas Di sih? restoran tak ada. Ye, Dipanasin. ya panasin Kan aja di digagar rumah. gulung kan. Kalau di restoran Ini- dulu ada restoran Ini Indonesia. Bana lihat ini burungnya banyak banget loh. Dia lagi ini loh. Lagi hangout sore Ini kayaknya. Ya. komunitas burung walet Seborobudur lagi kumpul di sini. Tahu dari mana ini burung walet? Coba kamu nanti lihat di Google, pasti ini bentuknya walet. Dia kecil gitu. Ya, kita ada komunitas Kira-kira burung tenis apa di itu Jakarta kecil? namanya walet. Valet apa walet? Oh bahasa Indonesia apa? Nggak tahu. Kalau biasanya Karena diparkir Ken- mobil apa? Vale. Nah, Jadi vale. kalau via Via. Wia.
Wia Walen. Apa gimana? Parkirnya di mana? Jadi Ken itu bawaan aksen dari Cekonya, dia kalau bilang W, V. Bilang V, W. Jadi tuh dulu VW. aku pernah punya stylist namanya Ivan. Satu lagi sepupu aku namanya Iwan. Jadi ketuker aja terus nih, aku gak ngerti dia ngomongin siapa gitu. Ternyata karena itu. Karena dia V jadi W, W jadi V. Jadi Iwan dan Ivan tuh beda. Harvard jadi Harvard. Hogwarts jadi Hogwarts. Tapi itu justru karena di Indonesia aku coba mengakomodasikan itu. Karena Kenapa? kita di Ceko justru sama aja. Lah, W sama W it's same. Iwan sama Iwan tuh sama. ya terus Mau kenapa dia kamu V ganti? atau W it's same. Tapi kalau di Indonesia bornya bilang V sama V-nya beda kan. Iya. Makanya aku beda-bedain. Kan orang Volkswagen namanya VW kan di Indonesia. Jadi kalau saya WW. Iya, kalau di sana namanya Volkswagen aja. Di sini gimana? VW. Hah? Ya kan Volkswagen V sama W gitu. Beda. Ya tapi nggak ada yang F sih. F tuh huruf F, bukan W. Ya F tuh beda lagi. F tuh Fanta gitu. F tuh figur gitu. Nah, tapi kenapa namanya VW kalau gitu? Orang bilangnya VW loh mobil itu. Bukan FW gitu ya. Bukan WW. Makanya kalau orangnya namanya Ufu Mosas. Nah itu susah loh. Itu tulisannya kayak website loh namanya. Coba contoh yang lain dah. Yang lebih menjanjikan. Apa sih tadi kita ngomong apa? Contoh yang lain apa ya? Harvard. Ya Harvard kan Harvard gitu, bukan Harvard. Hogwarts. Hogwarts, Hogwarts gitu kan beda banget gitu. Baba deh. Oke. Kayaknya udah gelap dah. Iya udah gelap dan aku udah waktunya belajar gamelan. Oke. See you. Enjoy. Bye. Bye.